Sepulang sekolah, anakku membawa tas yang penuh buku, tapi aku justru pulang membawa beban penyesalan karena tak tahu apa yang dia rasakan. Dalam banget ya kalimat itu. Banget! Dengerin satu lagi nih. Ayah jangan hanya memberiku nafkah, berikan juga telinga yang mau mendengar sebelum aku benar-benar berhenti bicara. Wah, merinding denger yang kedua ini. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Komentar. Bagaimana pembahasan video sebelumnya kemarin? Seru kan? Bagi yang terlewat bisa cek di deskripsi video ini ya. Kutipan-kutipan barusan itu tuh bukan naskah film tragedi ya. Itu pengakuan asli, jeritan beneran dari sebuah dokumentasi psikologis yang judulnya Ayah Izinkan Aku Bicara Sejenak. Buku yang sangat luar biasa sih itu. Betul. Dan hari ini kita bakal ngebedah realita yang sering banget nggak diomongin. Kayak apa yang terjadi pas sosok pria yang seharusnya jadi pelindung utama malah jadi sumber trauma terbesar buat kita. Atau kebalikannya nih, jadi pahlawan diam-diam yang selalu salah dipahami. Buku itu ibarat naruh kita di depan sebuah cermin dua arah yang jujur aja bikin kita lumayan gak nyaman. Gak nyaman? Gimana tuh maksudnya? Ya dari satu sisi, kita dipaksa ngelihat anak-anak yang batinnya terluka. Anak-anak yang secara emosional tuh kelaparan banget sama kehadiran sosok pelindung. Tapi, di sisi baliknya... Kita ngelihat para ayah ya? Tepat, kita dipaksa masuk ke pikiran para ayah yang ternyata sangat rentan. Mereka bergumul sama ketakutan eksistensial mereka, tuntutan agama, dan ketidakmampuan mereka sendiri buat ngungkapin kasih sayang. Ini tuh benar-benar pembedahan soal hubungan manusia yang paling rumit. Setuju banget. Dan buat Anda yang dengerin, misi kita hari ini tuh ngebongkar tumpukan cerita di buku ini yang spektrumnya luas banget. Kita bakal mulai dari titik yang paling ekstrim dulu nih. Ada tulisan dari Igo Chaniago soal sebuah tragedi nyata di Depok. Oh, kasus yang itu? Iya ya. Ini nyeritain seorang remaja perempuan yang hidup dalam kondisi yang bisa dibilang secara harfiah tuh kayak neraka. Ayahnya pemabuk, suka berjudi, dan KDRT itu udah jadi rutinitas di rumah. Udah hancur banget ya fondasi rumahnya. Hancur lebur. Ibu kandungnya udah pergi. Terus ibu tirinya harus banting tulang jadi asisten rumah tangga cuma biar mereka tetap bisa makan. Bayangin aja dalam kondisi pengabaian total dan teror fisik yang terus-terusan kayak gitu, seorang anak tuh kehilangan jangkar realitasnya. Rumah bukan lagi tempat sembunyi, tapi malah jadi zona perang. Bener, zona perang di mana si anak adalah pihak yang paling gak berdaya. Dan ketidakberdayaan ini ngebuat dia nyari pelarian yang super kelam. Dia mulai narik diri ke film-film horor psikologis dan slasher gitu, kayak Curse of Chucky sama The Slender Man. Nyari rasa kontrol lewat hal-hal yang menyeramkan. Betul. Terus dia mulai nulis buku harian pakai bahasa Inggris yang isinya ngeri banget. Dia nulis, "If you don't want death, I will make you go to grave." Astaga. Dan puncaknya nih, ini tragedi banget. Remaja ini akhirnya nyiksa dan bunuh anak tetangganya yang baru umur 6 tahun. Terus pas dia ditangkap, ayahnya kan dipanggil ke kantor polisi tuh. Iya, yang ayahnya nangis itu kan? Benar, ayahnya nangis terseduh-seduh ngeliat anaknya bakal dipenjara. Tapi tahu nggak reaksi anaknya? Dia malah tersenyum sinis. Nah, senyum sinis di kantor polisi itu sebenarnya kunci utama buat memahami psikologi kekerasannya. Oh ya, kok bisa? Gini, pengabaian dan penyiksaan bertahun-tahun itu nggak cuma ngerusak mental anak secara pasif. Hal itu tuh secara aktif mendidik dia soal hierarki kekuasaan. Maksudnya hukum rimba gitu, yang kuat yang menang? Tepat. Dia belajar bahwa yang kuat itu berhak ngehancurin yang lemah. Pas ikatan batin sama ayahnya putus total, anak ini kehilangan kompas empatinya. Dia nyari kendali yang selama ini dirampas dari dia. Jadi dengan bunuh anak yang lebih kecil, dia lagi mempraktekkan kekuasaan absolut itu. Dan senyumannya pas ngelihat ayahnya hancur, itu tuh semacam deklarasi kemenangan buat dia. Kayak semacam akhirnya gue yang pegang kendali sekarang. Bener banget. Detik itu terjadi inversi kekuasaan. Buat pertama kalinya seumur hidup dia, sang ayah yang biasanya neror dia, malah nangis nggak berdaya karena ulah dia. Di mata remaja yang psikologisnya udah rusak ini, momen itu adalah kebebasan sejati. Ngeri banget ya dampaknya. Kekerasan fisik sama kemiskinan ekstrim tuh emang jelas ngerusak jiwa anak. Tapi nih, dari buku ini kita juga nemuin ada cara lain yang jauh lebih sunyi buat ngeruntuhin konsep rumah. Yang lebih halus, tapi sama mematikannya ya.
Iya, dan ini sering banget terjadi di bawah radar karena dibungkus pakai ilusi kesuksesan. Tulisan Aris Turmudi yang judulnya Renungan Sepulang Sekolah nangkep fenomena ini. Ini tentang remaja perempuan yang hidupnya dari luar tuh kelihatan sempurna banget. Tapi sebenarnya dia kelelahan setengah mati. Dan ini bukan cuma capek fisik loh. Ini kelelahan eksistensial karena dia dituntut buat terus berproduksi kayak mesin. Rutinitasnya emang nggak masuk akal buat anak sekolah. Pagi sekolah, abis itu lanjut les macem-macem, bimbel intensif, malamnya masih ngerjain tumpukan PR. Padahal ayahnya bukan pemabuk atau penjudi kan di kisah ini? Sama sekali bukan. Ayahnya itu justru prototipe pria sukses modern. Pekerja keras, pantang ngeluh, dan selalu nuntut keunggulan. Tapi masalahnya, di dalam rumah, anak ini hidup dalam ketakutan. Takut buat bilang capek ya? Soalnya sosok ayahnya nggak ngasih ruang buat kelemahan sedikit pun. Diam-diam, anak ini tuh cuma pengen satu hal sederhana. Dia pengen dapat pelukan dan bisa ketawa lepas kayak teman-temannya sama ayah mereka. Kasian banget ya sebenarnya. Ini bikin saya ngebayangin analogi dua bangunan rumah yang beda nih. Di kisah tragedi Depok tadi, ibarat rumah yang fondasi kayunya udah busuk karena alkohol dan KDRT. Pasti bakal rubuh dan nelan korban. Jelas, keropos dari bawah. Nah, tapi di kisah kedua ini, rumahnya tuh dibangun pakai beton, baja tebal, kokoh banget, tahan gempa, dan mengilap dari luar. Tapi masalahnya rumah baja ini nggak punya ventilasi udara sama sekali. Wah, analogi yang bagus banget. Jadi di dalamnya si anak pelan-pelan mati lemes kehabisan napas karena ekspektasi yang kedap udara itu. Gimana tuh menurut kacamata psikologi? Dua ekstrem ini kok bisa sama-sama ngehancurin arti rumah buat anak? Ventilasi tadi, dua-duanya berujung pada satu kegagalan mendasar, yaitu hilangnya ketersediaan emosional. Nggak ada ruang buat koneksi hati ke hati gitu ya? Tepat. Kita kan hidup di era di mana parenting tuh sering banget diukur dari metrik luar. Nilai rapot, medali lomba, seberapa padat jadwal les anak. Ayah di kisah kedua ini emang hadir secara fisik, tapi dia hadir sebagai mandor proyek, bukan sebagai tempat bersandar. Mandor proyek bener banget istilahnya, nuntut target terus. Pas seorang anak dilarang rasa capek, secara nggak sadar, dia lagi diajarin kalau nilai kemanusiaannya, bahwa dia pantas dicintai, itu cuma berlaku kalau dia berprestasi. Hak paling dasar buat sekedar jadi manusia yang rentan di rumahnya sendiri, itu udah dicabut sama ayahnya. Ngomong-ngomong soal niat ayah yang mungkin kelihatan baik tapi dampaknya bikin kita mikir keras, ada satu area abu-abu di buku ini yang pasti ngundang pro dan kontra nih dari Anda semua yang dengerin. Area abu-abu gimana nih? Ini ngebahas batas tipis banget antara disiplin, keyakinan agama, dan potensi luka batin. Kisahnya ditulis sama Alex Wijaya atau Kak Ale dengan judul yang provokatif banget, Izinkan Aku Memukulmu Nak. Dari judulnya aja udah sengaja dibikin buat ngedobrak asumsi kita ya. Sengaja banget. Jadi ceritanya kejadian pas subuh. Kak Ale ngebangunin putrinya yang umur 8 tahun, namanya Hanza, buat sholat. Hanza sempat bangun, tapi karena masih ngantuk berat, dia ketiduran lagi. Terus apa yang dilakuin ayahnya? Nah, sang ayah ini ngambil tongkat plastik lunak, terus mukul putrinya beberapa kali. Di buku itu spesifik banget ditulis bunyinya, plak, plak, plak. Aduh, lumayan keras tuh kayaknya bunyinya. Habis kejadian itu, Hanza bangun, ngambil wudhu dan sholat. Tapi detail yang paling krusial tuh ini. Begitu Hanza selesai sholat, ayahnya langsung ngerengkuh dia, meluk erat-erat, terus minta maaf. Ayahnya langsung ngerasa bersalah berarti? Iya, dan ayahnya ngejelasin kalau tindakannya itu didasarin sama hadis tentang mendidik anak sholat di usia 7 tahun dan boleh mukul di usia 10 tahun kalau ninggalin sholat. Ayahnya ngerasa mikul tanggung jawab akhirat yang berat banget. Dia lebih milih anaknya ngerasa sakit fisik bentar di dunia daripada nanti kena siksa abadi. Paradigma teologis yang sangat kuat ya di sini. Tapi tunggu dulu nih. Buat pendengar kita yang hidup di era parenting modern, yang namanya mukul anak itu kan tabu mutlak ya. Ya, sangat dihindari sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dengan pakai instrumen plastik lunak, terus ditutup pelukan sama minta maaf, itu benar-benar bisa netralin rasa sakit psikologis anak? Bukannya ini malah ngasih sinyal yang ngebingungin banget ya buat si anak? Ini poin kritis yang bagus banget. Kebingungan kognitif yang Anda sebutin tadi itu emang resiko nyata yang paling ditakutin dalam psikologi perkembangan. Soalnya batas antara cinta sama kekerasannya jadi blur kan? Betul, pas kasih sayang dan rasa sakit fisik dikasih dalam satu paket yang barengan, anak bisa aja mikir kalau kekerasan itu adalah bagian normal dari bentuk perhatian.
Tapi nih, penulis buku ini sebenarnya lagi nantang kita buat ngelihat benturan dua paradigma besar. Apa aja itu paradigmanya? Di satu sisi, ada psikologi kontemporer yang mutlakin keamanan emosional anak di dunia. Di sisi lain, sang ayah ini beroperasi pakai paradigma agama, di mana keselamatan jiwa anak di akhirat itu satu-satunya hal yang paling krusial. Jadi buat si ayah nggak ngedisiplinin itu justru bentuk pengabaian yang kejam ya? Tepat. Cerita ini tuh nggak lagi nawarin metode pengasuhan yang sempurna buat diikutin semua orang. Ini tuh cuma mau nunjukin realita berdarah-darah soal susahnya seorang ayah mencari titik keseimbangan. Bener. Dia mati-matian pakai plastik lunak sama pelukan biar tegasnya nggak berubah jadi trauma. Apakah dia berhasil atau malah bikin luka baru? Buku ini ngebiarin pertanyaan itu gantung cuma buat nyorotin beban moral berat seorang ayah. Beban moral yang dijalanin ayah tuh emang kadang nggak sejalan sama kebutuhan anak. Dan ketidakselarasan ini tuh tergambar puitis banget, bahkan nyaris surrealis. Di tulisannya Ayah Wulan yang judulnya Putriku Menggugat. Ah ya, ini pendekatannya beda ya, lewat mimpi. Betul, bukan cerita sehari-hari, tapi mimpi di mana sang ayah ada di padang mahsyar, lagi ngadepin pengadilan akhirat. Dan yang bikin jantungan, yang jadi pihak penuntut itu putri kandungnya sendiri. Nuntut ayahnya di depan hakim tertinggi ya? Seram juga. Si Putri ngajuin 3 gugatan utama nih. Pertama, dia ngerasa selama di dunia itu diperlakuin kayak anak tetangga, soalnya sering dititipin ke sana kemari pas orang tuanya ngejar karir. Merasa nggak diprioritaskan. Lanjut. Gugatan kedua, dia ngerasa suaranya nggak pernah didengar di rumah. Dia sampai ngebandingin ayahnya sama Nabi Ibrahim loh. Wah, perbandingan yang berat tuh. Gimana detailnya? Kata si anak, Nabi Ibrahim aja pas dapat perintah langsung dari Tuhan buat ngorbanin anaknya, masih manggil Ismail buat ngajak dialog dan minta pendapat. Lah ayahnya ini nggak pernah nanya pendapat dia sama sekali. Terus yang ketiga, ayahnya dianggap gagal nyiapin dia buat jadi perempuan atau ibu yang tangguh di dunia nyata. 3 gugatan ini sebenarnya rangkuman yang brilian banget soal kegagalan pola asuh otoriter. Terutama soal pendapat yang nggak didengar itu. Iya, yang kerasa emak jelek banget kan analogi Nabi Ibrahimnya? Bener, itu tamparan keras buat konsep yang sekarang kita kenal sebagai children-centered learning. Seringkali nih, orang tua yang ngerasa udah ngelakuin yang terbaik demi masa depan anak, nganggap anak itu kayak tanah liat yang bisa dibentuk seenaknya. Pasif gitu ya, nerima aja. Padahal anak itu manusia dengan agensi emosional. Mereka butuh eksistensinya divalidasi, butuh ruang dialog. Pas ayah jadi diktator tunggal di rumah, walaupun niatnya baik, dia sebenarnya lagi ngebunuh karakter kemandirian anaknya pelan-pelan. Menarik ya, niat ngasih masa depan baik malah dirasa sebagai pengabaian, tapi ada satu cerita yang justru memutorbalikan skenario itu loh. Yang mana nih? Cerita dari Aris Turmudi lagi, judulnya Lelaki di Balik Pintu. Ini tuh nunjukin pengorbanan ayah yang disembunyiin terlalu rapet sampai si anak ngerasa benci setengah mati. Kebencian yang berakar dari kesalahpahaman ya? Betul, ayahnya ini sering banget ngelanggar janji dan absen di momen penting. Ulang tahun nggak ada, pertandingan sekolah nggak datang, bahkan munakosah atau kelulusan pun ayahnya nggak hadir. Udah pasti anaknya mikir ayahnya nggak peduli dong. Pasti. Sampai akhirnya di satu malam, kebencian itu runtuh. Si anak lagi beresin kamar ayahnya, dia nemu buku harian rahasia. Di situ ketahuan semua alasannya. Apa tuh alasannya? Ternyata ayahnya diam-diam ngabisin waktu dan uang buat ngumpulin donasi dan bagi-bagiin Al-Quran ke desa-desa miskin di pelosok. Wah. Di buku itu, ayahnya nulis kalau hatinya hancur nggak bisa datang kelulusan anaknya. Tapi dia tuh ketakutan banget kota mereka bakal diazab Tuhan kalau nggak ada yang peduli sama anak-anak pelosok itu. Pas baca itu, anaknya langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya benci banget, jadi cinta dan bangga luar biasa. Wah, ini dilema pahlawan dalam bayang-bayang sih. Nah, tapi jujur nih, abis baca kisah ini saya jadi nanya-nanya sendiri. Tindakan ayahnya emang heroik buat kotanya, tapi apa pengorbanan rahasia ini adil buat si anak? Gimana tuh analoginya? Ibaratnya nih, ada ayah kerja lembur tiap malam sampai tulang punggungnya mau patah, cuma buat diam-diam beliin konsol game mahal pas anaknya ulang tahun. Padahal, si anak tuh nggak butuh game mahal. Dia cuma pengen ayahnya pulang jam 5 sore, duduk di karpet, nemenin dia ngamber. Nentuh banget itu. Bukannya kadang jadi pahlawan diam-diam di luar sana tuh bentuk ego orang tua ya? Ngerasa kontribusi besar buat umat bisa ngegantiin kewajiban dasar mereka, yaitu hadir secara emosional buat anaknya sendiri. Anda benar-benar nangkep inti masalahnya. Ini salah satu ilusi paling bahaya dalam psikologi kebapaan. Keyakinan bahwa tindakan heroik di ranah publik itu bisa nutupin absensi di ranah domestik. Padahal beda ranah ya.
Jelas beda. Sang ayah ini nyoba ngungkapin cintanya lewat act of service skala sosial buat nyelamatin masa depan anak. Tapi masalahnya, bahasa cinta yang dibutuhin anak itu kan quality time dan kehadiran. Anak cuma butuh ayahnya ada di situ. Betul. Pas sang ayah milih merahasiakan alasannya, dia secara nggak langsung ngebiarin anaknya hidup dengan pikiran, oh aku nggak cukup berharga buat dihadiri. Berarti kebanggaan pas nemu buku harian itu nggak sepenuhnya nyelesain masalah dong? Kebanggaan itu emang indah ya pas akhirnya ketahuan. Tapi itu nggak akan pernah bisa ngembaliin momen kelulusan yang udah lewat. Nggak bisa ngehapus rasa tertolak bertahun-tahun. Kadang, nyelamatin dunia itu jauh lebih menggoda buat ego laki-laki daripada nahan bosan nemenin anak cerita hal-hal sepele di ruang tamu. Gila, nyelamatin dunia lebih menggoda daripada dengerin anak ngomong. Itu nampar banget sih. Dan ternyata dinamika kompleks ini tuh muncul di banyak sudut lain di buku ini. Makanya saya bilang dari awal, psikologi keluarga tuh nggak ada rumus pastinya. Bener, saya mau nge-spill sedikit nih beberapa cerita lain biar Anda semua makin penasaran. Pertama, ada kisah ayah teganya kau yatimkan aku dari Saint Ahmed. Biasanya kan pemakaman ayah tuh isinya air mata kehilangan ya. Ya, duka yang dalam gitu. Anaknya nangis karena marah luar biasa. Dia ngerasa ayahnya meninggal sebagai pengecut. Kenapa? Karena seumur hidupnya, ayahnya nggak pernah ngajarin hal dasar. Nggak diajarin naik sepeda, ngiket tali sepatu, atau bela diri. Kematiannya malah jadi validasi dari pengabaian itu ya. Tepat, anaknya sadar ayahnya udah nggak punya waktu lagi buat nebus itu semua. Nah, ini tuh dalam psikologi disebut disenfranchised grief, atau duka yang nggak terfasilitasi. Masyarakat kan ngarepin si anak nangisi kematian ayahnya. Padahal, dia lagi nangisi matinya potensi hubungan yang nggak pernah kejadian. Marah karena harus ngadapin dunia sendirian ya. Betul. Terus, spill kisah lainnya gimana? Spill kedua nih, ceritanya ayah Indra, judulnya Abi, Kenapa Mesti Poligami. Plot twistnya kencang banget di sini. Anak perempuannya marah besar, ngurung diri di kamar karena ayahnya mau poligami. Ayahnya tuh religius banget, puasa Daud, hafal ribuan hadis. Anaknya ngerasa ibunya dikhianati ya? Awalnya gitu, tapi ternyata terakhir nih, spill ketiga. Kisah My Father, My Sparring Partner dari Adi Abu Mufidah. Ini agak beda. Ayahnya sengaja ngajak ribut anaknya main Lego sampai anaknya emosi dan marah. Tunggu, sengaja bikin anaknya marah. Buat apa? Karena anaknya tuh introvert. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari semua obrolan kita hari ini tuh, buku Ayah Izinkan Aku Bicara Sejenak berhasil ngancurin mitos bahwa ayah itu pahlawan monolitik yang nggak pernah salah. Betul banget. Kadang masyarakat terlalu mendewakan ayah, sampai mereka nggak punya ruang buat jadi manusia biasa yang bisa gagal, gagap emosi, dan punya ketakutan sendiri. Rasanya buku ini emang layak dibaca utuh ya. Nah, bagi Anda yang belum punya bukunya dan ingin membeli, bisa order langsung melalui link di deskripsi video ini ya. Sangat direkomendasikan sih buat ngaca diri sendiri juga. Pasti. Sebelum kita tutup, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif. Nih, buat Anda semua renungkan. Gimana tuh? Coba deh, ingat-ingat interaksi terakhir Anda sama ayah Anda atau sama anak Anda hari ini. Kalau misalnya malam ini, Anda disuruh nulis satu bab penuh tentang ayah Anda buat dimasukin ke buku ini. Kira-kira apa judul bab yang bakal Anda pilih? Dan kenyataan menyakitkan atau mungkin keajaiban apa yang bakal terungkap di halaman pertamanya? Wah, seru sekali ya podcast kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tukang Komentar. Dan silakan request, next kita bakal bahas siapa atau bahas apa ya? Silakan drop di komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.